Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chania Selvia, NIM 2017-04-3001, bersama dosen pembimbing saya, Bapak Ahmad Ma'ruf, SEMSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Aplikasi Gojek. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian saya. Nah, dengan berjalannya waktu, transportasi kini dijadikan salah satu bisnis dalam sektor jasa. Mengapa demikian? Dikarenakan di era yang sekarang ini, kebutuhan akomodasi ini sangat-sangat meningkat. Nah, dikarenakan konsumen ingin mendapatkan sesuatu yang efektif, cepat, dan tepat, kini muncullah transportasi online yang biasa kita sebut sebagai ojek online atau Gojek. Nah, kemunculan ojek online ataupun Gojek ini pun menuai pro dan kontra di antara ojek online dan ojek konvensional. Mengapa hal itu terjadi? Dikarenakan dari harga maupun kualitas pelayanan yang diberikan ojek online dan ojek konvensional itu sangat jauh berbeda. Di sini ojek online kita hanya cukup membuka aplikasi Gojek, lalu nanti seorang driver Gojek pun akan menghampiri kita atau menjemput kita. Berbeda dengan ojek konvensional yang kita harus mendatangi pangkalan ojek terlebih dahulu, dan hal tersebut membuat ojek konvensional kalah bersaing dengan ojek online. Perbandingan tarif ojol 2019. Nah, hal yang terjadi di lapangan bahwa tarif Gojek memiliki skema tarif yang dibagi menjadi dua, yaitu tarif reguler dan tarif pada malam hari. Tarif pagi dimulai pada pukul 6 pagi sampai jam 10 malam, dan tarif malam dimulai pukul jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Tarif reguler jarak 1-4 km dihargai seharga Rp8.000, sedangkan untuk tarif malam jam 10 malam sampai jam 5 pagi ini dihargai dengan Rp11.000. Nah, sebagai perbandingan kompetitor Gojek, yakni Grab, memberikan tarif dasar yang sama mulai pukul jam 12 malam sampai jam 11 malam dengan tarif 1-4 km yang diberikan harga Rp7.000. Nah, berdasarkan data yang di bawah ini, tampak bahwa Grab memiliki tarif yang lebih stabil dibandingkan GoRide milik Gojek tersebut. Hal ini memiliki arti bahwa kompetitor Gojek siap memberikan perlawanan yang cukup sengit terhadap Gojek. Meskipun begitu, Gojek merupakan jasa transportasi online yang memiliki keunggulan yang berbeda dengan perusahaan jasa transportasi lainnya. Kualitas yang baik merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Begitu juga persepsi harga yang stabil membuat kepuasan pelanggan. Adapun ayat Al-Quran, yakni Quran Surah Yasin ayat 42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa khalaqna lahum min mislih ma yarkabun, yang artinya, dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. Dari Al-Quran di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah unta yang Allah ciptakan bagi mereka untuk mereka tunggangi di daratan sebagaimana kapal yang mereka kendarai di lautan, atau ini merupakan isyarat pada mobil, motor, kereta, ataupun pesawat yang ada di masa yang sekarang. Adapun rumusan di dalam penelitian ini, yakni bagaimana pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan pengguna aplikasi Gojek, dan yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan aplikasi Gojek. Adapun penelitian terdahulu, yakni penelitian dari Glorian JM Sianipar 2020 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga, dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online, studi pada pelanggan Grabback di Kota Medan, yaitu dengan hasil variabel kualitas pelayanan, persepsi harga, dan citra merek berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi Grabback di Kota Medan. Adapun yang kedua, yaitu penelitian dari Meida Ramita dan Rahayu Lestari 2019 yang berjudul Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Pelayanan, dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan dan Dampaknya pada Minat Pembelian Ulang Konsumen Kereta Api Kelas Eksekutif Argo Parahyangan
Dengan hasil penelitian, semua variabel menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen kereta api kelas eksekutif Argo Parahyangan. Dan adapun yang ketiga, yakni penelitian internasional Yute Wang TC and HC Chang Yute Tu and C Hang 2012 yang berjudul Corporate Brand Image and Customer Satisfaction on Loyalty, an empirical study of Starbucks Coffee of Taiwan in Taiwan, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate brand image dan customer satisfaction berpengaruh signifikan terhadap customer loyalty. Teori mikro tentang perilaku konsumen, yakni dalam teori mikro ada dua pendekatan, yaitu pendekatan kardinal dan ordinal, di mana dua pendekatan ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen. Nah, saya sendiri di sini menggunakan salah satu dari pendekatan tersebut, yaitu pendekatan kardinal. Mengapa saya menggunakan pendekatan kardinal? Karena pendekatan kardinal dalam hal ini dapat diukur secara kuantitatif. Dalam hal ini pun pendekatan kardinal sangat dekat dengan hukum Gaussian 1 dan hukum Gaussian 2. Seperti yang dapat dilihat pada kurva ini, bahwa kepuasan konsumen akan menurun jika kebutuhan secara terus-menerus terpenuhi. Bahkan akan berefek negatif jika konsumen kebutuhannya secara terus-terus dipenuhi sampai dengan titik maksimal yang akan mendapatkan efek negatif. Model penelitian di dalam penelitian ini yakni persepsi harga sebagai X1 yang berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, dan di sini pun kualitas pelayanan sebagai X2 yang mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Metode penelitian di dalam penelitian saya, yakni objek dari penelitian ini adalah aplikasi Gojek. Subjeknya yakni pengguna aplikasi Gojek. Sumber datanya di sini saya menggunakan dua sumber data, yaitu sekunder dan primer. Sekunder itu berasal dari website, jurnal maupun buku, dan yang primernya ini saya menggunakan kuesioner dari Google Form. Samplingnya saya menggunakan teknik non-probabilitas, serta metode analisisnya saya menggunakan regresi linear berganda. Hasil uji instrumen data. Nah, di sini terdapat dua hasil, yaitu hasil uji validitas dan hasil uji reliabilitas. Dalam jumlah sampel yang diambil yakni 85 responden dan taraf kesalahan sebesar 5%, maka nilai signifikansinya adalah 0. Sehingga syarat minimum untuk memenuhi syarat validitas apabila nilai R hitung lebih dari nilai R tabelnya, yakni R tabelnya di sini adalah 0,2133 dan di sini R hitungnya lebih besar dari 0,2133, yakni instrumen di dalam data tersebut dinyatakan valid. Di sini pun ada uji reliabilitas, yaitu berdasarkan tabel yang ada di bawah ini dapat disimpulkan bahwa semua instrumen variabel yang digunakan adalah reliable, sehingga variabel tersebut dapat digunakan di dalam penelitian. Uji asumsi klasik. Di sini ada uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskodektisitas. Uji normalitas. Nah, berdasarkan uji output tersebut ditemui bahwa uji normalitas Kolmogorov exactitude sebesar 0,060 yang menerapkan bahwa angka tersebut di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji di atas berdistribusi normal. Nah, di sini ada uji multikolinearitas. Berdasarkan perhitungan nilai toleransi menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,10, dan di sini persepsi harga dan kualitas pelayanan memiliki nilai toleransi 0,731. Nah, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kolerasi antara variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan VIV juga menunjukkan hal yang sama, yakni tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIV lebih dari 10. Di sini nilai VIV, persepsi harga, dan kualitas pelayanan sebesar 1,367, di mana dapat disimpulkan bahwa
tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi ini. Nah, yang ketiga ini uji heteroskodaktisitas. Nah, dapat dilihat dari tabel nilai signifikansi persepsi harga yaitu 0,093 dan nilai signifikansi kualitas pelayanan adalah 0,404, di mana tidak mengalami heteroskodaktisitas. Keduanya tidak mengalami heteroskodaktisitas. Hasil penelitian. Hasil penelitian dengan model analisis regresi linear berganda. Yang pertama itu hasil dari uji T. Di sini variabel persepsi harga dengan nilai signifikansi tes sebesar 0,007 yang berarti signifikan. Nah, untuk variabel kualitas pelayanan dengan nilai sig T sebesar 0,003 yang berarti signifikan juga. Nah, yang kedua itu ada uji simultan atau uji F. Dapat dilihat di tabel bahwa uji F sebesar 0,000 yang berarti bahwa secara simultan variabel persepsi harga dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nilai adjusted R sebesar 0,055 yang berarti model dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 5,5%, yang sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar. Pembahasan. Sini persepsi harga dapat menjadi tolak ukur responden untuk kepuasan pelanggan, dikarenakan persepsi harga yang tinggi dapat mencegah pengaruh negatif sehingga dapat mencegah pelanggan agar tidak berpaling kepada pesaing lainnya. Jika persepsi harga tinggi, maka pelanggan akan memiliki rasa kebanggaan menjadi pengguna dari produk jasa tersebut. Artinya, persepsi harga yang positif akan berdampak pada meningkatnya kepuasan pelanggan. Adapun di sini kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang tinggi dapat membuat para konsumen mencapai tingkat kepuasannya, sehingga konsumen tertarik untuk menggunakan Gojek kembali. Dan banyak sekali indikator kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Jika semua indikator kualitas pelayanan terpenuhi, maka akan menciptakan kepuasan para pelanggan pengguna aplikasi Gojek. Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan pengguna aplikasi Gojek. Kesimpulan, persepsi harga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pengguna aplikasi Gojek di Kabupaten Cirebon, di mana semakin besar persepsi harga di mata konsumen, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pelanggan. Jika harga ditetapkan oleh sebuah perusahaan tidak sesuai dengan manfaat yang diberikan terhadap konsumen, maka hal tersebut dapat menurunkan tingkat kepuasan pelanggan, dan begitupun sebaliknya. Dan karena pelanggan itu sangat sensitif dengan adanya pengaruh persepsi harga. Nah, yang kedua itu ada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pengguna aplikasi Gojek di Kabupaten Cirebon. Kualitas pelayanan yang tinggi menghasilkan kepuasan pelanggan yang tinggi pula. Di sini ada kepuasan pelanggan pengguna aplikasi Gojek di Kabupaten Cirebon dapat dinyatakan baik dilihat dari pengaruh persepsi harga dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan pengguna aplikasi Gojek. Nah, semakin besar tingkat persepsi harga dan kualitas pelayanan, maka akan berdampak pada tingkat kepuasan pelanggan. Saran di dalam penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian pada variabel persepsi harga yang terletak pada indikator keterjangkauan masyarakat terhadap tarif Gojek yang mendapatkan skor terendah yakni 373. Oleh karena itu, Gojek disarankan untuk mengevaluasi tarif Gojek yang ditetapkan agar dapat disesuaikan dengan tarif yang terjangkau yang diharapkan konsumen yang menggunakan jasa Gojek tersebut, sehingga konsumen akan mendapatkan kepuasan atas biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang didapat. Faktor persepsi harga juga terbukti berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang diketahui pada variabel kualitas pelayanan, hasil penelitian diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan yang terletak pada indikator empati atau perhatian mendapat skor terendah yakni 347. Oleh karena itu, Gojek disarankan untuk meningkatkan pelayanan dan cara memberikan perhatiannya terhadap pelanggan saat memerlukan bantuan atau menanyakan sesuatu kebutuhan pelanggan pada saat perjalanan. Nah, meningkatnya kualitas pelayanan dan pada akhirnya dapat menciptakan kepuasan pelanggan.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.